Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka pada pembelajaran di kelas, dan mudah-mudahan kalian semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu mengenai sholat 5 waktu pada awal waktu. Pada minggu-minggu kebelakang kita telah membahas tentang sholat dan bacaan sholat. Kali ini kita akan membahas tentang sholat 5 waktu dan tepat pada waktunya. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu definisi sholat. Yang kedua yaitu keutamaan sholat pada awal waktu. Yang berikutnya pembagian waktu sholat, kemudian keutamaan waktu sholat, kemudian tantangan dan solusi tentang melaksanakan sholat pada awal waktu, kemudian manfaat sholat pada awal waktu, dan yang terakhir penutup dan kesimpulan. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran tentang sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus dilaksanakan pada awal waktu. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu meningkatkan kedisiplinan dalam ibadah, yaitu melakukan sholat pada awal waktu, mengajarkan pentingnya manajemen waktu dan kedisiplinan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang dilaksanakan tepat pada awal waktu, terutama dilaksanakan tepat pada waktunya, merupakan bentuk penghambaan dan rasa syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan setiap harinya kepada kita semua. Baiklah adik-adik sekalian, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang definisi sholat. Apa itu sholat? Tentu kita sudah belajar apa sih sholat itu. Sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan gerakan dan doa tertentu, yaitu dilaksanakan pertama yaitu takbiratul ihram, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian waktu sholat. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang terdiri dari apa saja. Ya, tentunya kita tahu bahwa sholat yang dilakukan oleh kita sekalian ada 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, yang kelima sholat isya. Nah, kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan ada satu waktu pun yang tertinggal, karena sholat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk setiap muslim. Jangan sampai kita meninggalkannya. Yang berikutnya awal waktu. Kapan dilaksanakan awal waktu itu? Ya, merupakan waktu pertama kali sholat diperbolehkan untuk dilakukan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sholat yang paling baik itu adalah di awal waktu.
Kemudian yang ketiga yaitu keutamaan melaksanakan sholat pada awal waktu. Apa keutamaan melaksanakan sholat di awal waktu? Sebagaimana dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu qanitin. Peliharalah segala salatmu dan salat wusta yang terdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Adapun hadis Rasulullah SAW yang artinya bahwa sebaik-baik amalan adalah salat di awal waktu. As-salatu fi awwali waqtiha. Salat itu lebih baik di awal waktu. Itu dalil tentang bagaimana salat yang dilakukan oleh kita di 5 waktu itu ya, lebih baik kita melaksanakan pada awal waktu. Apa keutamaannya? Nah, keutamaan sholat di awal waktu yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Yang ketiga, sholat yang dilakukan pada awal waktu lebih baik dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya pembagian sholat waktu. Adapun pembagian waktu sholat, di sini sudah tahu kapan dilaksanakan waktu sholat itu. Sholat subuh misalkan. Sholat subuh dimulai dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Kemudian sholat zuhur kapan dimulainya? Yaitu setelah matahari tergelincir hingga bayangan suatu benda lebih panjang daripada panjang benda itu. Yang ketiga, sholat asar dimulai ketika bayangan suatu benda lebih panjang dari benda tersebut hingga matahari terbenam. Yang keempat, sholat maghrib yaitu dimulai setelah matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah di langit. Yang kelima yaitu sholat isya dimulai setelah hilangnya cahaya merah hingga tengah malam. Nah, ini pembagian waktu sholat. Yang kelima yaitu keutamaan sholat pada awal waktu. Pahalanya tentunya kalau kita melaksanakan sholat di awal waktu, kita tahu pahalanya apa. Tentunya berkaitan dengan hal ini kita akan mendapatkan pahala tentunya yang lebih besar daripada kita melaksanakan sholat di akhir waktu. Fawailul lil musholin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholatnya yang gimana? Sholatnya yang lalai ya. Jadi seharusnya waktu zuhur dilaksanakan jam 12, ini dilaksanakan jam 2:30. Nah, itu kan sudah terlambat. Maka jangan menunda-nunda waktu sholat ya. Jadi sholat yang dilakukan tepat pada awal waktu, maka kita akan terhindar dari kelalaian dan dosa besar. Kalau misalkan kita melaksanakan sholat dilalai-lalai, itu akan menjadikan dosa. Kemudian tuntunan Nabi SAW selalu mengerjakan sholat pada awal waktu ya. Dan mudah-mudahan kita sebagai hambanya sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita harus melaksanakan sholat pada awal. Yang keenam yaitu tantangan dan solusi melaksanakan sholat pada awal waktu. Ini ada beberapa tantangan. Yang pertama tentunya kalau kita sedang sibuk, kesibukan itu tidak akan henti-hentinya tentunya ya. Tidak ada sekalian ada kesibukan pekerjaan baik di sekolah ataupun di mana saja, di pasar atau di mana kita bekerja
ya di mana kita beraktivitas. Nah, tentunya ini akan sebagai tantangan kita, bisa nggak menyempatkan waktu untuk kita ibadah, menyempatkan waktu kita dalam sholat. Kemudian kurangnya kesadaran untuk melaksanakan sholat tepat pada awal waktu. Nah, kita harus sadar bahwa sholat itu ada waktunya. Nah, jangan ditunda-tunda, jangan dilalai-lalai. Kemudian yang ketiga, gangguan eksternal, misalnya aktivitas sosial atau hiburan atau aktivitas kita sehingga menyita waktu menggunakan HP, misalnya kita asik bermain, asik main HP yang tidak kenal waktu, maka kita harus bisa membatasinya. Ya, bagaimana solusinya? Ya, solusinya tentunya menjadikan sholat sebagai prioritas utama, harus mengutamakan ya. Adik-adik sekalian, ya kita harus mengutamakan sholat, kemudian mengatur waktu dengan baik, kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya awal waktu, kemudian berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan kewajiban ibadah kita. Kemudian untuk berikutnya, manfaat sholat pada awal waktu. Di sini apa manfaatnya? Nah, adik-adik tentunya harus tahu nih, ada manfaatnya tentunya sholat pada awal waktu itu. Yang pertama, akan hati kita menjadi tenang. Ya, bila dilaksanakan dengan sholat tepat waktu, maka hati kita akan lebih tenang, enak, ya, perasaan kita nyaman. Kemudian yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Sholat pada awal waktu membantu kita menjadi lebih disiplin dalam segala aspek kehidupan. Disiplin waktu, jangan menunda-nunda sholat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan iman. Di sini bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini masalah sholat. Nah, jangan kita melalaikan sholat, menunda-nunda sholat. Nah, ini manfaatnya luar biasa buat kehidupan kita, ya, buat kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau manfaat sholat ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, penutup, adik-adik sekalian, tentunya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya bahwa sholat 5 waktu pada awal waktu adalah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ini biasa dianjurkan sekali, haruskan sekali, ya, jangan menunda sholat. Yang kedua, melaksanakan sholat pada awal waktu akan mendatangkan banyak manfaat untuk kita, baik kita sendiri maupun bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian doa, gimana doa-doa yang dipanjatkan oleh kita, dan apapun doa kita yang dipanjatkan, yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjaga ibadah sholat pada awal waktu dan memperoleh pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik sekalian, itu kiranya materi pada hari ini, yaitu bagaimana sholat 5 waktu merupakan kewajibanku dan dilaksanakan pada awal waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bisa dicerna, terutama bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi